Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa dan siswi MTS Nurul Falah kelas 7. Masih di pelajaran IPS dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita masih melanjutkan tentang letak dan pengaruh interaksi antar ruang yang ada di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Disiapkan buku IPS-nya, didengarkan materinya. Udah kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang kita bahas di sini adalah tentang kependudukan yang ada di Indonesia. Penduduk itu artinya orang yang mendiami satu tempat secara permanen, nggak pindah-pindah atau menetap dalam waktu yang lama. Nah, penduduk yang tinggal di satu negara itu harus diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas. Kuantitas berarti dihitung berdasarkan jumlahnya atau berdasarkan angkanya. Ya, oke. Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara. Ini keempat ya, Nak. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Artinya, Indonesia mempunyai peluang memanfaatkan potensi sumber daya kemanusiaannya. Jadi, Indonesia itu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Keempat, urutannya keempat. Kuantitas penduduk Indonesia berarti jumlah penduduk yang ada di Indonesia, baik yang berusia produktif, belum produktif, dan tidak produktif. Ya, indikator kuantitas penduduk Indonesia dilihat dari 3 aspek, yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduknya. Menurut data pada Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia per tahun 2019 adalah 270 juta lebih dan menempati urutan keempat dari 5 penduduk terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk berarti apa? Perubahan jumlah penduduk di satu daerah dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang namanya pertumbuhan tuh tumbuh, ya. Jadi berubah dari kecil, sedang, besar gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, pertumbuhan penduduk itu bisa terjadi karena apa? Karena adanya kelahiran, nambah jumlah penduduknya. Karena kematian, kurang jumlah penduduknya, ya. Karena migrasi pindah, ada jumlah penduduk yang datang, maka jumlah penduduknya nambah. Kalau ada yang pergi, berarti jumlah penduduknya berkurang. Nah, migrasi sendiri itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya urbanisasi. Kalau urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau ke pulau lain. Ada yang namanya emigrasi, pindah dari dalam negeri ke luar negeri. Imigrasi, kebalikannya dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi itu isi. Kalau kita lihat makanan, snack, bungkusan, atau Indomie misalnya, itu di belakangnya pasti ada tulisan komposisi. Artinya isi yang terkandung dalam makanan tersebut. Nah, kalau penduduk berarti isi dari penduduk yang ada di situ. Ya, kriterianya apa? Pertama, usia. Pengelompokan usia dibagi menjadi 3. Usia belum produktif, belum ya, 0 sampai 14 tahun. Nah, kamu nih anak-anak ibu kelas 7 tergolong usia belum produktif. Artinya belum boleh disuruh bekerja atau belum layak untuk bekerja, sehingga harus sekolah dulu. Sehingga harus ditanggung dulu hidupnya ya sampai usia 14 tahun. Sedangkan usia produktif mulai dari 15 sampai 64 tahun. Artinya sudah bisa bekerja atau sudah boleh bekerja. Ibu nih masuk di usia produktif karena sudah bisa bekerja dan sudah bisa menghasilkan, ya. Lalu yang ketiga kalau sudah tua namanya apa? Usia tidak produktif. Jadi belum sama tidak beda ya. Kalau belum berarti usia awal, kalau tidak berarti dia sudah melewati usia produktif. Dia berapa usia tidak produktif? Di atas 65 tahun ke atas. Atau yang disebut dengan nenek-nenek, kakek-kakek, ya, sehingga mereka sudah tidak boleh lagi bekerja.
Yang ketiga, jenis kelamin. Di Indonesia hanya dua yang diakui, yaitu laki-laki dan perempuan. Tengah-tengah nggak diakuin ya. Selanjutnya adalah persebaran penduduknya. Pada umumnya, warga negara Indonesia cenderung padat atau terkonsentrasi di Pulau Jawa, atau hanya memilih tinggal di kota-kota besar. Kenapa? Karena di kota-kota besar fasilitasnya lengkap, banyak lapangan kerja, dan biasanya sudah terdapat teknologi yang canggih. Makanya di Indonesia persebaran penduduknya tidak merata. Baik anak-anak ibu, tadi kuantitas, sekarang kita lanjut ke kualitas. Kualitas itu artinya apa? Kondisi penduduk Indonesia dilihat dari sumber daya manusianya. Jadi, apakah termasuk sumber daya manusia yang unggul atau sebaliknya? Jadi, dilihat dari kualitasnya, KW-nya. Kalau kita belanja barang tuh KW-nya, brand-nya gitu ya. Nah, ini sekarang orang itu sebenarnya unggul nggak sih gitu? Manusia itu seperti apa? Indikator kualitas penduduk dapat diketahui dari angka indeks pembangunan manusia. Indeks tersebut ada 3 aspek yang diukur. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan aspek utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingginya jumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi di Indonesia, serta yang memiliki keterampilan dan kecakapan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kesehatan merupakan salah satu ukuran terpenting dalam menentukan kualitas penduduk di satu negara. Tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Biasanya kalau negara yang maju, usia harapan hidupnya tinggi. Kenapa? Karena masyarakatnya hidup dengan sehat. Ya, usia rata-rata yang dicapai oleh seseorang, usia harapan hidup dipengaruhi oleh pola hidup sehat dan fasilitas kesehatan. Kalau kayak sekarang nih, kita nggak bisa dibilang punya harapan hidup yang tinggi. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Yang ketiga, berkaitan dengan ekonomi atau pendapatan. Kemampuan ekonomi dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat daya beli menunjukkan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhannya. Ya, kalau membeli kebutuhan secara cukup berarti sama dengan mampu. Jika tidak mampu membeli kebutuhan, maka tergolong tidak cukup atau tidak mampu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk tadi? Yang pertama, meningkatkan karakter dengan menjaga kepatuhan terhadap ajaran kehidupan. Jadi karakter diri kita dulu. Kayak tadi, kan 3 kualitas yang harus diperhatikan. Pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik kalau kita dalam kondisi yang sehat, sehingga kita kuat bekerja. Nah, kita bisa sehat kalau kita berpendidikan. Artinya apa? Pola utama yang harus diperhatikan di sini adalah berkaitan dengan pendidikan, ya. Yang kedua, meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan. Ini yang harus dilakukan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan dan fasilitasnya. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan bantuan asuransi dan lainnya. Seperti sekarang kan sudah ada BPJS, kemudian ada juga asuransi-asuransi lain gitu ya. Mendorong perluasan kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Anak-anak ibu, kita lanjut tentang keragaman budaya di Indonesia ya. Nah, tadi setelah kondisi keuangan Indonesia, maka sekarang kita bahas tentang keragaman budayanya. Indonesia itu memiliki ribuan suku yang memiliki kekhasan budaya, bahasa daerah, pakaian adat, rumah tradisional, hingga senjata tradisional yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ada sekitar 300 kelompok etnik. Etnik itu artinya suku. Dan ada 1.340 suku bangsa. Etnik itu kayak ras gitu ya, golongan manusia berdasarkan rasnya. Yang pertama kita bahas tentang rumah adat. Tahu ya, rumah adat, setiap bentuk bangunan rumah adat mempunyai makna sesuai dengan keyakinan masyarakatnya. Kenapa disebut rumah adat? Karena mereka memang memiliki makna dan tak hanya terdapat di daerah itu saja. Ya, bentuk rumah adat dapat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat satu daerah
dan bisa juga dipengaruhi oleh kondisi alam di sekitarnya. Ya, jadi tergantung, ada yang bikin rumah adat karena memang rumah panggung misal karena memang di pinggir laut dan banjir gitu, makanya bikin rumahnya rumah panggung. Kedua, pakaian adat dan senjata tradisional. Pakaian adat di setiap daerah berbeda dan beragam, dari modelnya, warna, hiasan, bahkan corak kainnya, yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jadi, jarang ada pakaian adat yang sama, bahkan mungkin tidak akan sama gitu ya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pakaian adat biasanya dipakai pada acara adat, misalnya pernikahan. Biasanya yang paling sering kita lihat pernikahan atau upacara ritual kematian seperti di Bali atau di Sumatera Utara, dan kegiatan ritual lainnya. Yang ketiga, senjata tradisional. Warisan leluhur. Senjata itu warisan leluhur yang harus dilestarikan dan setiap senjata memiliki nilai filosofis sendiri atau punya nilai keunikan sendiri, nilai sejarah sendiri, ya. Dan senjata tradisional menjadi simbol pertahanan diri, keberanian, dan kepahlawanan ketika melawan kolonialisme. Jadi walaupun namanya golok, nih ya, misalnya senjatanya namanya golok, tapi tetap aja Bismillahirrahmanirrahim. kalau senjata Assalamualaikum tradisional warahmatullahi itu berarti wabarakatuh. senjata yang Anak-anak khusus. Jadi disebut sebagai senjata tradisional atau senjata daerah, khas daerah karena senjata tersebut memiliki nilai sejarah sendiri, ya. Kesenian daerah, kesenian masyarakat Indonesia antara lain berupa seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Ini banyak banget ya, kalau kita jelasin semua nggak bakalan cukup gitu ya, dari mulai seni tari, seni musik, satu daerah aja bisa ada ratusan jenis tarian atau musiknya gitu ya. Ragam tarian, lagu, karya sastra, patung, dan lainnya adalah bentuk dari kesenian masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keragaman bahasa. Menurut Badan Pusat Statistik, ada sekitar 2.500 bahasa daerah di Indonesia. Ya, jadi kalau kamu saat ini bisa berbahasa daerah 5 aja, berarti kamu hanya mewakilkan dari 2.500 bahasa, ya. Namun dengan banyaknya bahasa tersebut, yang digunakan adalah bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kita nggak perlu repot-repot kalau bicara dengan orang yang beda-beda daerah. Kenapa? Karena bahasanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak ibu, sampai sini dulu materi yang bisa ibu sampaikan. Difahami baik-baik. Jika ada yang belum mengerti, kamu bisa langsung WA ibu Japri. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Seperti biasa, ada 5 soal yang harus dikerjakan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang mengerti, silakan langsung ditanyakan. Sampai sini dulu, tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker jika keluar, biasakan mencuci tangan, dan menjaga jarak antar sesama. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.